Halo guys, masih ingat ketika awal tahun 2020 kemarin, ketika dunia berdetak seperti sebuah film apocalypse yang biasa kita lihat, tapi alih-alih waktu itu kita berebut ke senjata RPG atau mungkin yang lainnya, kita malah berebut sebuah ide yang sangat sederhana, yaitu masker dan tisu toilet. Dan saat itu uniknya, harga satu box masker yang ada di situ yang biasanya cuma ya mungkin 10.000, 20.000, waktu kemarin tahun 2020 itu bisa mencapai hingga ratusan atau malah bahkan jutaan rupiah, ya sama seperti harga satu bulan cicilan motor. Tentu banyak orang yang menyalahkan keadaan, misalnya sudah tuh timba tangguh bulan, tapi secara sains logistik terutama tentang supply chain, hal seperti ini merupakan sebuah fenomena yang disebut dengan bullwhip effect. Nope, 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 bukan. Nope, something like that. Oh, there we go. Bullwhip effect. Jadi, apa sih the bullwhip effect? Atau mungkin ya kita sebenarnya sebagai efek cambuk ini. Sederhananya, ini adalah sebuah bentuk distorsi informasi yang terjadi pada sepanjang rantai pasok suatu produk. Bayangkan ketika sebuah cambuk, ketika kalian sebagai pemegang cambuk tersebut mulai menggerakkan gagalnya sedikit saja, maka letusan di ujung cambuk akan menjadi sangat sangat besar atau mungkin malah liar. Dalam bisnis atau mungkin dalam dunia bisnis, gagang tersebut yang memegang gagang tersebut adalah konsumen, sedangkan yang berada di ujung adalah pabrik atau produsen. Tentunya masalah muncul ketika informasi permintaan dan konsumen tidak sampai ke pabrik secara akurat. Stabil level lantai pasok misalnya, mulai dari toko, distributor, sampai gudang, mulai dari toko, distributor, sampai gudang, cenderung untuk menambahkan stok aman karena takut kehabisan barang yang tentunya juga mulai langka pada waktu itu. Tentu akibatnya permintaan kecil yang ada di pasar kemudian berubah menjadi pesanan raksasa yang tentunya sangat tidak masuk akal ketika sampai di meja direktur pabrik tersebut. Nah, pada tahun 2020 kemarin atau mungkin tepatnya ketika pandemi COVID-19 sedang ya mungkin besar-besarnya, kondisi ini juga diperparah dengan yang namanya global lockdown. Jadi, semua jalur logistik di internasional menjadi macet total. Kontainer tertahan di berbagai pelabuhan yang ada di dunia karena kekurangan tenaga kerja. Hal ini tentunya menyebabkan pengiriman peti kemas melonjak drastis dari awalnya hanya $2.000 menjadi berkali-kali lipat, bahkan sampai $15.000. Informasi yang sudah terdistorsi yang ada di konsumen ini bertemu dengan jalur pengiriman yang mampet. Ini adalah sebuah rumus akan menjadi sempurna bagi rantai pasok dunia. Pada Maret 2020, yang kita tahu ketika pandemi mulai giat-giatnya menjangkau berbagai seluruh lapisan di negara, WHO mengeluarkan peringatan bahwa dunia setidaknya membutuhkan 89 juta masker medis setiap bulannya. Tentunya ketika mendengar berita ini ya, apalagi ketika waktu itu awal Maret 2020 ketika pertama kali kasus COVID-19 mulai menyebar di Indonesia, itu konsumen misalnya akan melakukan yang disebut dengan panik buying. Simpelnya seperti ini, ketika karena mungkin durasi lockdown juga kita nggak tahu, karena waktu dulu juga sempat ada lockdown 1 minggu atau kemudian berubah jadi 2 minggu dan sebagainya, maka biasanya masyarakat akan mulai untuk mengambil stok lebih. Jadi mungkin ketika biasanya hanya membeli satu, dan karena kondisi lockdown kemarin, maka masyarakat mungkin membelinya 3, 4 box, sehingga dengan cepat stok yang berada di supermarket
toko, dan sebagainya itu sangat cepat habis. Nah, uniknya tentu ketika fenomena panic buying ini sedang makin di masyarakat kita, ada beberapa kelompok yang kita sebut saja dengan scalper atau mungkin para penimbun. Nah, mereka tentunya memiliki rencana-rencana tersendiri, di mana ketika mereka melihat kepanikan sebagai sebuah peluang emas, dengan senyum tentunya mereka juga ikut memborong stok yang berada di apotek atau mungkin juga toko-toko lain, supermarket dan sebagainya, bahkan hingga memborong dengan jumlah yang sangat tidak masuk akal. Intinya mereka menimbun dengan tujuan kemudian dijual dengan harga yang sangat tidak masuk akal. Tindakan mereka ini kemudian menciptakan sebuah permintaan semu yang membuat rantai pasok mengira bahwa kebutuhan yang berada di masyarakat atau mungkin secara global benar-benar eh, tidak terbatas atau secara angka sangat tinggi sekali. Nah, akibatnya pabrik-pabrik besar seperti mungkin Sritex dan juga pabrik manufakturing lainnya mulai beralih fungsi secara total. Mereka berinvestasi pada berbagai mesin-mesin baru yang bertujuan tentunya untuk membuat masker tadi kan. Pesanan dari distributor yang terus mengalir deras tanpa henti selama masa-masa puncak COVID-19 tersebut. Sekitar setahun kemudian, pada awal tahun 2021, program vaksinasi akhirnya mulai diterapkan di Indonesia. Tentunya dengan program vaksinasi yang sudah ada ini, rasa aman mulai terbentuk di kalangan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga nggak kalah kreatif. Mereka membuat berbagai masker dari bahan sederhana seperti kain. Dengan adanya new normal dan ketika aturan tentang masker mulai dilonggarkan oleh pemerintah waktu itu, secara mendadak permintaan konsumen terhadap masker itu akhirnya tercubit. Tapi ingat, berbagai pabrik sebelumnya tadi sudah melakukan investasi besar-besaran. Ada berbagai mesin baru dengan tujuan untuk membuat masker tersebut. Akibatnya, jutaan dolar melayang dan mesin tersebut kemudian menjadi seperti nggak berguna. Namun jutaan pasok yang ada sudah terlanjur dibuat dan mungkin sudah menumpuk membendung pada gudang produksi berbagai PT manufakturing tersebut. Akibatnya ya mubazir, berbagai produk seperti para masker dan sebagainya kemudian menjadi mubazir, dan tentunya ada kerugian besar yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut. Lalu apa solusi paling tepat agar tragedi atau mungkin kejadian serupa tidak terulang lagi di masa yang akan mendatang? Yang pertama adalah information sharing. Jadi sebagai produsen atau mungkin pabrik besar harus sebenarnya untuk memiliki data langsung ke berbagai mesin kasir yang ada di retailer, sehingga pabrik tahu tentang berapa banyak masker yang benar-benar dibeli oleh masyarakat, bukan tentang berapa banyak yang dipesan oleh penimbun. Lanjutnya yang kedua adalah order batching reduction, di mana mungkin dari pabrik atau dari distributor berhenti untuk memesan dalam jumlah raksasa hanya untuk mengejar diskon volume atau sekedar mengisi rak di supermarket. Selanjutnya ada yang namanya price stabilization dengan tujuan untuk menjaga harga tetap stabil. Salah satu caranya adalah dengan membatasi berapa jumlah produk yang bisa dibeli oleh satu individu, sehingga hal ini tentunya bisa mencegah panic buying serta perilaku manipulatif dari para scalper. Jadi teman-teman, krisis tahun 2020 kemarin bahkan sebuah pengingat bagi kita semua bahwa dalam ilmu supply chain ini komunikasi yang jujur jauh lebih berharga daripada gudang yang penuh sesak, apalagi hanya untuk mengejar keuntungan saat